warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai sistem pencernaan manusia. Ini merupakan website yang sebagian besar PowerPoint-nya saya ambil dari sini. Nah, kita masuk ke pengertian dari sistem pencernaan sendiri, yaitu proses mencerna makanan yang kita makan yang bentuknya masih kasar menjadi bentuk lebih halus dan sederhana untuk diserap sari-sari makanannya. Organ-organ pada sistem pencernaan dapat dilihat di sini mulai dari rongga mulut, kerongkongan atau esofagus. Hati-hati, di bagian kerongkongan ini ada dua saluran, yaitu kerongkongan dan tenggorokan atau trakea. Kerongkongan nama lainnya esofagus dan trakea nama lainnya adalah tenggorokan. Kerongkongan untuk sistem pencernaan mengasup makanan-makanan, sedangkan tenggorokan itu sistem pernafasan atau respirasi, jadi isinya udara. Yang ketiga adalah lambung, yang keempat adalah intestinum tenue atau usus halus, yang kelima usus besar, yang keenam rektum, dan ketujuh anus. Sengaja ini rektum nggak saya masukkan karena rektum itu berada di sini. Biasanya kalau kalian ingin buang air besar, itu ada otot. Nah, otot-otot inilah yang dalam proses pengeluaran dari usus besar menuju anus. Anus adalah lubang pada pengeluarannya. Sedangkan bagian ototnya itu kita sebut dengan rektum. Oke, kita ulang lagi. Ingat-ingat kembali tadi apa aja. Nomor 1. Sudah? Oke, kita sebutkan satu-satu ya. Nomor 1 adalah mulut, nomor 2 adalah kerongkongan, nomor 3 adalah lambung. Hati-hati, di sebelah sini ada pankreas, tapi kita ngomongin di sini ya, sesuai dengan yang kita pelajari tadi. Kemudian yang keempat adalah usus halus, kelima adalah usus besar, keenam adalah anus. Yang bagian ini adalah rektum. Oke, kita lanjutkan untuk organ-organnya. Kita mulai dari pertama. Organ yang pertama adalah bagaimana makanan dicerna di rongga mulut. Bagian-bagiannya adalah gigi, kemudian ada lidah. Yang ketiga adalah kelenjar air liur yang biasa disebut dengan glandula saliva. Nah, untuk rongga mulut, di rongga mulut ini terdapat dua pencernaannya ya. Ada secara mekanik, ada secara kimiawi. Kalau secara mekanik itu dilakukan oleh bagian-bagian organ tersebut. Misalnya, kalau di mulut di sini kita menggunakan gigi dan lidah. Sedangkan untuk pencernaan kimiawinya kita menggunakan enzim amilase. Nah, mengubah amilum menjadi maltosa, dari karbohidrat menjadi monosakarida. Sebelumnya ada juga yang bilang dengan zat tepung, sama aja, mengubah atau mengekstrak bujak tepung boleh, karena itu sama-sama adalah karbohidrat zat tepung. Nah, untuk gigi manusianya, gigi di dalam rongga mulut dikelompokkan menjadi 3, yaitu gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Untuk geraham sendiri ada 2 bagian, ada gigi geraham depan yang ini, dan ada gigi geraham belakang. Jadi ada gigi geraham depan dan gigi geraham belakang. Kalau tulisannya itu ada gigi geraham yang besar, yang bagian sini besar, dan ada juga gigi geraham ini yang 2 yang kecil. Nah, seperti ini gambarnya yang lebih jelas. Gigi seri bentuknya seperti pahatan sehingga berfungsi untuk memotong makanan, sedangkan gigi taring ini berbentuk lancip sehingga berfungsi menusuk dan mengoyakkan makanan. Yang ketiga adalah gigi geraham. Geraham ada geraham kecil yang seperti ini dan geraham besar yang seperti ini. Ini berfungsi untuk mengunyah makanan. Makanya kalau sapi semuanya gigi geraham. Kenapa? Karena dia fungsinya hanya untuk mengunyah makanan, termasuk dalam herbivora, jadi hanya mengunyah makanannya. Jumlah gigi pada anak-anak dan jumlah gigi pada orang dewasa. Jumlah gigi pada anak-anak biasanya bisa lihat di sini, rumus giginya ada rumus gigi susu. Rumus gigi susu adalah rumus gigi anak-anak, sedangkan rumus gigi permanen adalah rumus gigi orang dewasa. Nah, bisa terlihat I
I-nya di sini gigi serinya ada 8, masing-masing untuk anak-anak sama dengan yang dewasa. Masing-masing kita bagi 2 dari bagian sini, jadi di gigi seri bagian sini ada 2, 2, 2, 2, jadi jumlahnya adalah 8. Gigi taringnya ada 4, sedangkan gigi geraham kecil di sini premolar, berarti gigi geraham kecil ada 8. Untuk gigi anak-anak tidak ada molar atau gigi geraham besar. Gigi geraham besar adanya di gigi permanen. Jadi kamu bisa lihat di sini gigi permanen ada tambahan di belakangnya. Maka perbedaan antara anak-anak dan orang dewasa tadi kalau kita bikin dari setengah berarti di sini 2, 1, 2, 3 terakhir ya. 2 itu seri, 1 itu gigi taring, kemudian premolar gigi geraham kecil dan gigi geraham besar. Perbedaannya di sini hanya 3. 3 kali 4 berarti 12 ya. Nah, perbedaan gigi anak dan dewasa. Gigi anak itu berupa gigi susu, bisa dilihat gambarnya, dan kalau gigi orang dewasa berupa gigi tetap atau permanen. Umumnya kalau kalian saat kecil itu umur sampai 15 tahun, biasanya gigi kalian itu masih gigi susu, masih ada bekas-bekas gigi susunya masih ada di bawah 15 tahun. Nah, kalau masih ada, maka kalau misalnya copot itu masih bisa tumbuh kembali, tapi kalau gigi permanen itu tuh sudah nggak bisa tumbuh ya. Jadi kalau gigi dewasa, gigi permanen kalau sudah copot maka terpaksa harus pakai gigi palsu, tapi diusahakan sih jangan sampai copot. Nah, bagian-bagian gigi terdiri dari 3, yaitu mahkota gigi, leher gigi, dan akar gigi. Bagian mahkota gigi ada email gigi dilapisi untuk melindungi bagian dalam gigi. Bisa dilihat email gigi, biasanya yang agak cerah juga dari bagian kita, bagian gigi kitanya ya. Oke, kita ingat kembali, ingat-ingat di dalam rongga mulut makanan dicerna oleh 3, apa aja? Yang 2 adalah mekanik dan yang 1 adalah kimiawi. 1 sudah? Oke. Gigi, kemudian lidah dan air liur atau glandula saliva. Enzim apakah yang dihasilkannya? Dikasih tahu di sini, yaitu enzim amilase yang terdapat dalam rongga mulut. Kegunaannya adalah mengubah amilum menjadi maltosa atau dari karbohidrat menjadi senyawa yang lebih kecil, yaitu monosakarida. Gigi manusia dikelompokkan menjadi 3, yaitu gigi seri, kemudian gigi seri atau incisivus, kemudian gigi taring atau caninus, dan yang terakhir adalah gigi geraham, ada premolar dan molar. Berapa jumlah gigi pada anak-anak? 2, 1, 2. Jumlah keseluruhannya kamu bisa hitung menggunakan rumus gigi yang sudah saya sebutkan, sama dengan yang jumlah gigi pada orang dewasa. Jumlah gigi pada orang dewasa, jangan lupa kalau molarnya itu ada berapa? 3, tinggal ditambah 2, 1, 2, 3, masing-masing dibagi. Kemudian sebab perbedaan gigi, sebutkan perbedaan gigi anak-anak dan dewasa. Gigi anak-anak menggunakan gigi susu dan gigi orang dewasa menggunakan gigi permanen. Bagian 3 ada 3, yaitu mahkota, kemudian apa? Leher, kemudian yang terakhir akar. Nah, mari kita lanjutkan menuju kemana makanan yang kalian kunyah. Setelah dikunyah, makanan akan menuju ke kerongkongan atau esofagus. Setelah dari mulut akan masuk ke esofagus dengan bantuan gerak peristaltik. Jadi dari mulut kamu kunyah akan berbentuk bolus atau bola-bola kecil yang akan berada di gerak peristaltik pada otot-otot kerongkongan. Nah, gerak peristaltik ini dikarenakan adanya 2 jenis otot yang berbeda, yaitu otot melingkar dan otot lurus. Jadi kalau otot lurus yang bergerak kontraksi seperti ini jadinya,
Kemudian kalau otot melingkar, maka makanannya akan masuk ke dalam otot melingkar. Jadi ini udah sistemnya. Karena gerak mendorong makanan dari kerongkongan menuju ke lambung. Jadi makanan dari kerongkongan menuju lambung ini karena adanya gerak peristaltik 2/3 bagian kerongkongan. Jadi makanya kamu kalau misalnya makan masih kerasa di sini karena di sini masih otot lurik. Nah, setelah dari sini ke sini itu biasanya menggunakan otot polos. Disitulah adanya gerak peristaltik yang membuat makanan terdorong ke lambung. Nah, kita masuk ke lambungnya sendiri. Pada lambung, makanan dicerna secara dua, yaitu mekanik dan kimiawi. Mekanik dengan menggunakan otot-otot yang ada di lambung, yaitu otot melingkar, otot melingkar, otot miring, dan otot memanjang. 3 otot ini berfungsi untuk gerakan meremas atau menggiling makanan hingga menjadi bentuk yang lunak seperti bubur atau kim makanan. Yang kedua dengan cara pencernaan kimiawi. Nah, getah lambung sendiri terdiri dari asam klorida, HCl, berfungsi untuk membunuh bibit penyakit termasuk COVID-19 ya. Itu bisa dibunuh menggunakan asam klorida, tapi asam klorida yang ada di lambung ini jika si COVID tersebut masuk ke dalam lambung. Tapi kalau dia berada di area kerongkongan atau tenggorokan maka tidak bisa. Lebih banyak orang yang terinfeksi karena memang beradanya dia di sebelah sini. Makanya ada tes swab. Ya, tesnya itu masuk sampai area sini. Oke, yang kedua, kenapa asam klorida membunuh bibit penyakit? Karena dia asam, tingkat asamnya pada pH derajat keasaman 1-2, jadi sangat asam. Yang kedua, enzim pepsin mengubah protein menjadi pepton, enzim renin mengubah atau mengumpalkan protein susu menjadi kasein. Ada juga yang bilang yang ada mengumpalkan susu, protein susunya. Jadi kalau misalnya ini renin khusus buat bayi. Mari kita gali lagi ingatan kita. Gerak mendorong makanan disebut dengan gerak peristaltik. Pencernaan di lambung terjadi dengan 2 cara, yaitu secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik dengan cara ada 3 otot, yaitu otot memanjang, melingkar, dan miring. Nah, 3 otot ini bekerja sama untuk meremas makanan. Pencernaan secara kimiawi di lambung dilakukan dengan bantuan getah lambung. Nah, getah lambung itu terdiri dari apa saja? Ada enzim, pertama ada HCl, kemudian ada pepsin, dan yang terakhir ada renin. HCl berfungsi untuk membunuh kuman penyakit ataupun benda asing yang masuk ke dalam lambung. Pepsin mengubah protein menjadi pepton. Renin tadi menggumpalkan susu menjadi kasein. Bila kita mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat dan protein secara bersamaan, berapa lama makanan tersebut dicerna dalam lambung? Oke, karena karbohidrat dan protein itu merupakan karbohidrat itu bisa sampai 4 jam karbohidrat dan protein ya. Jadi kurang lebih ada 4 jam makanan yang kamu makan akan dicerna di dalam lambung, karena protein itu cuma 1 jam, 1-2 jam paling lama. Tapi tergantung jenis proteinnya. Kalau proteinnya protein yang lumayan, misalnya karbohidratnya juga karbohidrat kayak nasi, nasinya nasi putih, kemudian kamu makan plus dengan mie, kemudian plus dengan proteinnya telur atau daging, maka itu bisa sampai 4-6 jam di dalam lambung kamu untuk dicerna. Makanya nggak boleh tidur saat selesai makan, terutama makan berat seperti itu, karena tadi konsumsi yang kamu makan yang paling cepat itu adalah buah. Buah cuma berapa menit, 15-25 menit, kecuali pisang ya. Pisang itu 45 menit karena buat menunda lapar juga dia.
Makanan yang mudah dicerna di lambung adalah makanan yang mengandung serat tinggi, seperti makanan yang mengandung serat tinggi kayak pepaya. Nah, itu bisa lebih cepat dicerna. Nah, kita masuk ke usus halus. Makanan dari lambung yang telah berbentuk kim tadi setelah diaduk, kemudian makanan kemudian masuk ke usus halus untuk dicerna kembali dan diserap-serap sari makanannya. Di mana usus halus dibagi menjadi 3, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Tapi ada yang bilang yeyunum, juga sama aja. Kita mulai dari usus 12 jarinya. Duodenum adalah panjangnya sepertiga meter, makanya dibilang 12 jari. Sebenarnya 12 jari itu 5 jari kita begini, segini 10 sama 2, jadi dibilang 12 jari. 1/3 meter. Di dalam usus 12 jari terdapat pencernaan makanan dengan bantuan getah pankreas. Nah, jadi di usus halus ini samping sini ada yang antara lambung sama usus, di sini ada pankreas, cuma di sini nggak kelihatan ya. Ada pankreas yang akan membantu proses dalam duodenum. Nah, kita bisa lihat di sini pankreasnya. Pankreas ini akan memberikan enzim-enzimnya ke dalam duodenum yang warna ungu ini. Ke dalam duodenum dengan memberikan enzim yang pertama adalah amilase, yang kedua adalah tripsin, yang ketiga adalah lipase. Enzim amilase ini berfungsi untuk mengubah amilum menjadi maltosa. Kemudian yang kedua adalah tripsin, mengubah pepton menjadi asam amino. Tadi kan udah di lambung udah pepsin, yaitu mengubah protein menjadi pepton. Nah, di usus halus dengan bantuan enzim pada getah pankreas itu adalah enzim tripsin yang mengubah peptonnya menjadi asam amino. Lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Oke, selain dibantu oleh getah pankreas yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan, juga dibantu dengan hati. Tadi kan ada sampingnya ada gambar hati. Nah, dibantu dengan hati karena getah empedu tadi mengemulsi lemak agar mudah diserap karena tadi ada enzim lipase. Maka dengan adanya getah empedu maka akan memudahkan untuk mengemulsi lemak. Kemudian yang kedua adalah memberikan zat warna kecoklatan pada makanan yang sedang dicerna. Nanti di akhirnya zat empedu ini akan membuat zat yang disebut dengan urobilin, yaitu warna pada feses. Makanya warna feses kalian warnanya lebih pekat, kecoklatan ataupun agak kekuningan. Karena zat warna ini berasal dari dari empedu. Oke, yang kedua adalah jejunum yang disebut dengan usus kosong. Kenapa dibilang usus kosong? Karena pada orang yang sudah meninggal itu ususnya biasanya kosong, karena disinilah tempat ngantri istilahnya, tempat mengantri giliran untuk diserap di usus terakhir, yaitu ileum, karena ileum adalah usus penyerapan. Di usus ini ada enzim-enzim pencernaan lainnya yang bergabung, yaitu enzim maltase mengubah maltosa menjadi glukosa, sukrose, kemudian mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Glukosa dan fruktosa ini adalah monosakarida yang udah paling kecil. Jadi kalau ditanya monosakarida yang kecil apa, yang bentuknya monosakarida, ya berarti glukosa dan fruktosa. Ada enzim laktase juga mengubah laktosa menjadi galaktosa. Nah, ini usus penyerapan ileum. Bisa dilihat di sini, untuk ileum tadi jejunum masih ada enzim-enzim. Sambil menunggu untuk diserap, maka ada enzim-enzim yang bekerja sama. Di ileum sudah tidak ada enzim lagi karena disinilah tempat usus penyerapan, di mana tempat penyerapan sari-sari makanan, zat-zat gizi seperti makanan, yaitu seperti karbohidrat tapi udah dalam bentuk monosakarida, kemudian protein pun udah dalam bentuk asam amino, lemak yaitu asam lemak dan gliserol, dan vitamin-vitamin lainnya yang akan diserap di dalam villi. Nah, seperti ini bentuk villinya. Jadi yang biasa disebut dengan jonjot usus. Jadi yang bentuknya naik-naik ke atas ini adalah villi-villi pada
ileum. Hampir semua usus, di setiap usus ada, hanya di ileum lah tempat pili ini yang berfungsi untuk menyerap sari-sari makanannya. Kemudian bisa dilihat di situ ya, pilinya banyak mengandung pembuluh darah. Ini ada arteri, ada vena, pembuluh kapiler yang berfungsi untuk mengedarkan sari-sari makanan yang telah diserap ke seluruh tubuh. Nah, pada ujung usus bisa dilihat di sini, pada ujung ususnya ada umbai cacing atau biasa disebut dengan usus buntu. Kegunaannya sebagai klep penghubung antara usus halus dengan usus besar agar sisa makanan yang telah keluar dari usus halus menuju ke usus besar tidak dapat kembali masuk ke usus halus. Jadi umbai cacing atau appendix ini adalah kegunaannya seperti klep. Jadi tempatnya kebuka atau ketutup untuk memisahkan antara usus halus dan usus besar, dimana nggak boleh masuk ke dalam usus halus kalau udah di usus besar, karena usus besar adalah untuk pembusukan makanan, sedangkan usus halus adalah untuk penyerapan makanan yang masih baik untuk diserap oleh tubuh. Nah, ini silahkan dijawab ya. Kita masuk ke usus besar. Usus besar atau kolon, yang tadi intestinum crassum, pada umumnya besar. Sisa-sisa ampas makanan diserap kandungan airnya dan garam-garam mineralnya. Kemudian disinilah tempat terjadinya reabsorpsi air, yaitu penyerapan air secara besar-besaran. Jadi penyerapan air di sini, kemudian ada garam-garam mineral, kemudian makanan yang sudah dibuang di dalam usus besar akan dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli. Jadi bakteri Escherichia coli ini berfungsi untuk membusukkan makanan kamu. Lebih tepatnya ke simbiosis mutualisme. Kenapa? Karena Escherichia coli mendapatkan makanan dari membusukkan makanan, dan kita manusia mendapatkan vitamin K untuk proses dalam pembekuan darah. Nah, saat ingin buang feses, ini yang saya bilang adanya rektum. Sebelum dibuang ke anus, ampas makanan yang telah dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli dan telah berbentuk kotoran atau tinja yang biasa kita sebut dengan feses, terlebih dahulu masuk ke rektum yang terdapat pada ujung besar. Jadi masuk ke rektum dulu sebelum tati ke lubangnya, yaitu di anus. Rektum memiliki otot polos yang apabila rektum terisi ampas makanan dan otot berkontraksi, maka akan menimbulkan rasa ingin buang air besar. Itulah yang menyebabkan kita ingin buang air besar. Terus kok bisa untuk menahan? Karena di rektum terdapat otot lurik yang dimana kita punya kemampuan untuk bekerja secara sadar, bilang dalam hati kita, atau kita bisa menggerakkannya untuk tidak keluar dulu. Cuma otot luriknya sedikit, tidak sebanyak otot polos. Jadi kalau misalnya ada yang beser, buang air, dalam artian jika sudah tidak terlalu berfungsi, maka bisa terjadilah yang namanya diare yang bakal menyebabkan sampai pup di celana. Ini adalah anus. Nah, anus adalah saluran pembuangan terakhir, jadi dia lubangnya, saluran pendeknya, tempat keluarnya feses atau tinja ampas makanan sisa kamu. Nah, di sini ya, yang ini tadi adalah rektum, sini adalah anus. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit info, ini adalah urutannya. Kemudian ini merupakan enzim-enzim yang bekerja. Bye bye.